Pernahkah kamu berpikir, dari mana asal mula uang yang kita gunakan setiap hari? Dari batu, kerang, hingga uang digital seperti Bitcoin, sejarah uang penuh dengan kejutan. Di video ini, kita akan menjelajahi bagaimana uang berkembang, mempengaruhi peradaban, dan mengubah cara kita hidup. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Judul, Sejarah Uang, dari barter hingga mata uang digital. Apa itu uang? Bab ini akan membahas secara menyeluruh definisi uang dari berbagai perspektif, baik ekonomi maupun sosial. Uang tidak hanya berperan sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan, stabilitas, dan kekuasaan dalam masyarakat. Peran uang dalam membentuk peradaban modern juga akan dijelaskan, didukung dengan contoh sejarah yang relevan. Definisi uang. Uang adalah alat tukar yang diterima secara luas dalam transaksi barang dan jasa. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, penyimpan nilai, dan standar pembayaran yang ditangguhkan. Dari sudut pandang ekonomi, uang mempermudah perdagangan dan menyederhanakan sistem ekonomi dengan menghilangkan keterbatasan sistem barter. Secara sosial, uang lebih dari sekadar alat transaksi. Uang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti pemerintah atau bank sentral. Uang juga memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi, distribusi kekayaan, serta memengaruhi hubungan sosial dan politik dalam suatu peradaban. Fungsi dasar uang dalam masyarakat. Uang memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Berikut adalah fungsi utama uang dalam masyarakat. Alat tukar. Uang memungkinkan individu dan pelaku usaha melakukan transaksi tanpa bergantung pada sistem barter yang tidak efisien. Dengan uang, pertukaran barang dan jasa menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Satuan hitung. Uang berfungsi sebagai ukuran standar nilai barang dan jasa. Hal ini memudahkan masyarakat untuk membandingkan harga, menentukan biaya produksi, serta mengelola anggaran dengan lebih efektif. Penyimpan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan tanpa kehilangan nilai yang signifikan, selama inflasi terkendali. Fungsi ini memungkinkan individu dan bisnis untuk menabung serta merencanakan pengeluaran jangka panjang. Standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang digunakan dalam transaksi yang melibatkan pembayaran di masa depan, seperti pinjaman, kredit, dan kontrak bisnis. Fungsi ini mendukung pertumbuhan sistem keuangan melalui mekanisme utang dan investasi. Selain 4 fungsi utama tersebut, uang juga mencerminkan kekuatan ekonomi suatu negara, membentuk kebijakan moneter, serta memengaruhi dinamika sosial dan politik dalam masyarakat. Mengapa manusia membutuhkan uang? Uang merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia, karena memfasilitasi berbagai aspek ekonomi dan sosial. Berikut beberapa alasan mengapa manusia membutuhkan uang. Mempermudah perdagangan dan pertukaran. Sebelum adanya uang, masyarakat menggunakan sistem barter yang seringkali tidak efisien karena sulit menemukan pihak yang memiliki barang yang dibutuhkan dan juga menginginkan barang kita. Uang menyederhanakan proses ini dengan menjadi alat tukar yang diterima secara luas. Uang menyediakan cara yang jelas untuk mengukur nilai barang dan jasa, sehingga memudahkan kita untuk membandingkan harga, menghitung keuntungan, dan membuat keputusan ekonomi yang rasional. Menyimpan dan mengelola kekayaan. Uang memungkinkan orang untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk yang stabil dan mudah diakses. Dengan uang, individu dan bisnis bisa menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan. Mendukung sistem kredit dan keuangan. Uang memungkinkan terjadinya transaksi berbasis kredit, seperti pinjaman dan investasi. Dengan sistem keuangan yang berkembang, individu dan bisnis dapat mengembangkan usaha, membeli aset, dan meningkatkan kualitas hidup. Menjamin keamanan dan stabilitas hidup. Uang memberikan rasa aman karena memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. Tanpa uang, akses terhadap layanan esensial akan jauh lebih sulit. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Keberadaan uang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan teknologi, membangun infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja. Uang juga mendukung inovasi dengan menyediakan modal bagi para penemu dan pengusaha. Secara keseluruhan, uang bukan sekadar alat transaksi, tetapi juga simbol kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat. Tanpa uang, sistem ekonomi modern tidak akan berfungsi secara efisien dan akan berdampak besar pada kualitas hidup manusia. Sistem barter, awal pertukaran nilai. Sebelum uang ditemukan,
manusia telah menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui sistem barter, pertukaran langsung barang dengan barang tanpa perantara apapun. Barter menjadi fondasi awal dalam pertukaran nilai di berbagai peradaban kuno, dari Mesopotamia hingga Mesir kuno. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menukar gandum dengan ternak, alat dengan makanan, atau kain dengan rempah-rempah. Namun, sistem ini jauh dari sempurna. Salah satu kelemahan terbesarnya adalah apa yang disebut sebagai kecocokan ganda keinginan. Artinya, dua pihak yang ingin bertukar harus sama-sama memiliki barang yang dibutuhkan satu sama lain pada saat yang sama. Misalnya, seorang petani yang memiliki kelebihan gandum dan membutuhkan tembikar harus menemukan pembuat tembikar yang kebetulan sedang membutuhkan gandum. Jika tidak, pertukaran tidak bisa terjadi, atau setidaknya menjadi sangat rumit dan memakan waktu. Keterbatasan inilah yang mendorong manusia untuk mencari alat tukar yang lebih efisien, sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang dan memiliki nilai yang stabil. Maka, muncullah konsep uang komoditas, barang-barang yang memiliki nilai intrinsik dan digunakan secara luas dalam perdagangan. Beberapa contoh uang komoditas yang pernah digunakan antara lain: garam, yang sangat berharga di masa lalu karena digunakan untuk mengawetkan makanan; ternak, seperti sapi dan kambing yang dianggap sebagai simbol kekayaan dan sumber kehidupan; kerang dan logam mulia yang langka dan indah serta mudah dibawa. Barang-barang ini berfungsi sebagai satuan nilai yang diterima secara umum, sehingga memperlancar transaksi antar individu dan memperluas perdagangan antar masyarakat. Seiring waktu, ketika perdagangan antar wilayah semakin berkembang dan ekonomi menjadi semakin kompleks, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan alat tukar yang lebih praktis, tahan lama, dan dapat diterima secara universal. Inilah yang akhirnya mengarah pada lahirnya uang, sebuah inovasi yang menjadi titik balik penting dalam sejarah ekonomi umat manusia. Itulah tadi pengantar tentang sistem barter, cara kuno manusia saling bertukar tanpa uang. Tapi, seberapa efektif sebenarnya sistem ini? Apa saja kelebihan dan kekurangannya dalam kehidupan nyata? Semua itu bakal kita bahas tuntas di part 2 besok. Jadi, jangan lupa like, komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kelanjutannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.